tentang tasbih. Ya. Biasanya orang-orang kalau di pengajian, kalau membahas tasbih itu judulnya ada kalimat yang ringan diucapkan, tapi berbobot di akhirat. Biasanya judulnya begitu. Kalau saya bikin judulnya begitu, saya khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman kurang tertarik. Coba saya kasih pertanyaan. Burung dan batu pun bertasbih. Mengapa kita tidak? Jadi kita jangan kalah dengan makhluk Allah yang bernyawa tapi tidak berakal seperti burung. Bahkan jangan kalah dengan makhluk Allah yang tidak bernyawa dan tidak berakal seperti batu. Mereka itu semuanya bertasbih. Kok kita diberi akal, diberi perasaan dan sebagainya yang lengkap, tapi kok malah tidak bertasbih. Nah, pagi ini coba kita pelajari yang dimaksud dengan bertasbih itu apa sih? Gitu. Terus kita coba ambil ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa makhluk itu bertasbih. Itu kayak apa? Terus kita cek pada diri kita sendiri, apakah kita sudah bertasbih dalam arti seperti itu? Apakah tasbih kita itu mutunya sama dengan tasbihnya batu? Kalau kita tasbih kita itu mutunya kalah dengan batu kan sayang. Apakah kalah dengan burung? Jangan sampai tasbih kita itu lebih rendah dibanding makhluk yang jadiannya itu lebih rendah dari kita. Ya. Coba kita lihat ayat Al-Quran di surat An-Nur ayat 41. Allah berfirman dalam bentuk pertanyaan ini firman-Nya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Apakah kamu tidak melihat? Kalau pertanyaan itu kan berarti minta perhatian. Apakah kamu tidak melihat bahwa semua penduduk, penghuni, berakal maupun tidak, yang di langit dan di bumi, termasuk burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Sofat itu di sini diterjemahkan mengembangkan sayapnya. Sofat itu juga berasal dari kata sof. Kalau kita sholat itu sofnya barisannya harus rapih. Jadi sofat berarti burung-burung itu berbaris. Nah, kalau kita melihat sekelompok burung terbang itu kan suka-suka mereka rapih berbaris, terutama burung-burung yang migrasi dari daerah yang terlalu dingin ke daerah yang lebih hangat. Nah, itu mereka teratur seperti berbaris. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semua makhluk Allah itu tahu bagaimana melakukan, kalau di sini kalimatnya sholat. Sholat diterjemahkan sembahyang. Sholat juga berarti berdoa. Ya. Kalau kita artikan berdoa, semua makhluk Allah yang di langit dan di bumi itu tahu bagaimana cara berdoa atau bagaimana cara menyembah Allah, wa tasbihahu, dan cara mensucikan Allah. Ya, tasbih dari kata sabbaha artinya mensucikan. Kalau tasbihah berarti mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu bukan berarti Allah dicuci, tapi menganggap Allah maha suci. Ya, kalau kita bilang menyuci baju kotor kita cuci. Tapi kalau mensucikan Allah itu artinya menganggap Allah itu maha suci. Maha suci itu apa? Nanti kita pelajari di berikutnya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan.
Jadi apakah mereka itu bertasbih atau tidak? Allah tahu. Bahwa kita manusia bertasbih atau tidak? Allah tahu. Tapi yang diketahui oleh Allah, yang diungkapkan di sini, semua selain manusia dan jin itu selalu bertasbih. Kalau kita membaca ayat bahwa malaikat bertasbih, kita kan lalu terus, iya saja, memang para malaikat itu kan utusan Allah, maka mereka bertasbih itu wajar. Tapi ini kan burung-burung. Di ayat berikutnya yang saya kutip, itu gunung-gunung pun juga bertasbih. Di surat 38 ayat 18, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Ini cerita tentang kelebihan Nabi Dawud. Nabi Dawud itu luar biasa. Dia bisa menundukkan binatang-binatang dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Kalau dia meniupkan serulingnya, maka semua pada ngikutinya. Ada yang menyebut seruling Nabi Daud itu seruling beneran, tapi ada yang menerjemahkan serulingnya Nabi Daud itu suara. Karena ketika seorang sahabat membaca Al-Quran dengan indah sekali, Rasulullah memujinya, kamu telah diberi seruling Nabi Daud. Atau itu perumpamaan, kamu diberi seperti serulingnya Nabi Daud. Kok Rasulullah mengatakan serulingnya Nabi Daud itu konteksnya sahabat yang membaca Al-Quran, berarti bukan seruling beneran, tapi itu kata kias yang suaranya itu bisa membuat orang terbawa emosinya. Nah, yang terbawa emosinya bersama dengan suara Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur itu termasuk benda-benda mati. Inna sakharna jibala ma'ah. Kami tundukkan gunung-gunung itu bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud bil 'ashyi wal isyraq, baik di waktu petang maupun pagi. Nah, dari sini kita lalu bisa memahami berarti serulingnya Nabi Daud itu bukan seruling alat musik. Karena apa? Beliau itu bertasbih siang malam. Jadi ketika bertasbih suaranya itu begitu enak didengar, maka binatang-binatang pun ikut bertasbih dan benda-benda di sekitarnya juga begitu. Oke. Guruh itu kan juga kejadian yang ada di langit. Itu juga ikut bertasbih. Ya, Allah berfirman, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan guruh pun bertasbih sambil memujinya. Wal malaikatu, dan demikian pula malaikat min khifatih, karena takut kepada Allah. Nah, coba sampai di sini dulu. Ini ada kata kunci. Tasbih itu apa? Tasbih itu min khifatih, karena takut kepada Allah. Berarti bertasbih itu bukan gelegarnya suara guruh, tetapi ketundukan guruh itu kepada hukum-hukumnya Allah sambil memuji Allah. Kita terkecoh dengan kebiasaan kita sendiri. Kalau kita bilang takbir, terus Allahu Akbar. Takbir itu artinya membesarkan asma Allah atau menganggap Allah maha besar. Tapi terus ketika dibilang takbir, Allahu Akbar, oh berarti takbir itu kata-kata. Nah, kita menganggap takbir itu kata-kata, tahlil juga kata-kata, tasbih juga kata-kata. Karena kita menganggap bahwa tasbih, takbir dan sebagainya itu kata-kata, kata-kata itu dengan suara, maka seringkali kita mengartikan
Ketika guruh itu menggelegar, oh itu tasbihnya guruh. Ketika ayam berkokok, oh itu bertasbih. Ketika burung itu bernyanyi, itu bertasbih. Padahal belum tentu. Burung itu mungkin berkicau. Itu karena memanggil pasangannya supaya mau datang dan diajak bercumbu. Ya. Tapi karena kita terbiasa dengan tasbih itu mengucapkan, lalu terus kita menganggap, oh itu sebenarnya dia bertasbih itu. Pemahaman saya tidak begitu. Wa yursilus sawa'iq, dan Allah itu melepaskan halilintar, petir. Halilintar itu petir. Petir itu disebut sawa'iq, jamaknya kata tunggalnya sawa'iq. Sawa'iq itu sesuatu yang bisa memukul sampai pingsan. Nah, petir itu kalau memukul orang, menimpa orang, ya dia bisa pingsan atau bahkan mati. Rumah kalau kena petir bisa juga terbakar. Nah, petirnya, loncatan listriknya itu disebut petir, dan suaranya yang dihasilkan itu disebut ar-ra'd, guruh. Fayusibu biha may yasha, lalu petir itu atau guruh itu menimpa kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Oh, sudah seperti itu. Wa hum yujadiluna fillah, manusia itu masih aja berdebat tentang Allah. Tidak mau menguasai bahwa tidak mau mengakui bahwa oh adanya petir dan halilintar itu berarti kekuasaan Allah. Tidak mau begitu, tapi mereka berdebat. Jadi memang manusia itu memang suka berdebat. Nah, hati-hati, berdebat itu seringkali berangkat dari keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu menyebabkan kita berdebat. Kalau berdebatnya dalam rangka mencari kebenaran sehingga tidak lagi ragu-ragu, itu bagus. Tapi kalau berdebat dalam rangka menentang, itu yang tidak baik. Wa huwa syadidul mihal, Allah itu keras siksaannya. Terus malaikat pun juga bertasbih. Nah, bertasbihnya malaikat itu disertai dengan doa untuk kepentingan manusia. Firman Allah, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Para malaikat yang ditugasi memikul atau menyangga arasy, dan juga para malaikat yang ada di sekitarnya, di sekitar Allah, mereka semuanya yusabbihun, bertasbih, memahasucikan Allah, seraya memuji Allah, memuji Tuhan mereka. Dan mereka beriman kepada Allah, dan bahkan mohon ampun untuk manusia yang beriman. Nah, doanya para malaikat untuk manusia yang beriman itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhan, kasih sayangmu dan pengetahuanmu itu meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampunilah orang-orang yang mau bertobat dan mau mengikuti jalanmu, jalan kebenaran. Ini doanya malaikat itu, ampunilah orang-orang yang mau bertobat. Nah, kalau mau bertobat itu artinya orang-orang berdosa. Jadi yang didoakan malaikat itu orang-orang yang berdosa supaya diampuni oleh Allah. Nah, tapi jangan diplesetin ya, bahwa wah, kalau orang bertobat itu didoakan oleh malaikat, orang bertobat itu berdosa setelah berbuat dosa. Kalau begitu aku berbuat dosa dululah, kemudian tobat biar didoain malaikat. Yang nggak begitu. Karena kalau kita misalnya coba-coba berbuat dosa dulu, pas berbuat dosa lalu mati, habislah kita. Ya. Jadi ini kan dosa yang sudah
kelewat, mungkin kita tidak sengaja, mungkin alpa begitu. Nah, itu terus kita tobat. Nah, itu kita dapat doa dari malaikat. Dan mereka mendoakan waqihi madzabal jahim. Jagalah mereka dari siksaan neraka jahim. Jadi artinya para malaikat itu nggak suka kita tuh disiksa. Padahal manusia itu disiksa karena kesalahan mereka sendiri, bukan karena kesalahan Allah. Jadi para malaikat itu kasihan kita ini punya kecenderungan untuk berbuat dosa sehingga bisa masuk neraka. Oleh karena itu mereka doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Bahkan semua makhluk apa saja, debu, angin, batu, air, semuanya bertasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Semua langit yang 7 dan juga bumi yang 7 semuanya bertasbih. Begitu pula wa man fihin, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidak ada suatu apapun kecuali dia bertasbih kepada Allah, menganggap Allah Maha Suci sambil memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kamu tidak faham tasbih mereka. Jadi kita nggak faham tasbih mereka. Nah, oleh karena itu kita coba memahami, bukan lalu terus kita mendengarkan mereka tasbihnya bagaimana, tapi apa sih yang dimaksud dengan tasbih untuk para makhluk itu. Innahu kana haliman ghafura, Allah itu Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Saya teruskan, bagaimana cara mereka bertasbih? Jadi batu bertasbih itu gimana? Kita pelajari dulu arti tasbih dengan memperhatikan kapan kata tasbih atau Maha Suci Allah itu disebut di ayat Al-Quran. Disebut di Al-Quran. Naik taksi biar nggak ribet nyarinya. Ya. Biasanya Allah menyebut kata Subhanallah atau Maha Suci Allah untuk menunjukkan bahwa satu, Allah Maha Suci dari segala macam kemusyrikan atau persekutuan. Jadi Allah Maha Suci dari apapun yang bisa menandingi Allah. Menandingi Allah dalam bentuk, dalam substansinya, atau menandingi Allah di dalam perilakunya, atau menandingi Allah dalam karakternya, itu tidak ada. Jadi Allah itu satu-satunya, jadi unik. Nah, Maha Suci dari segala sekutu itu, segala macam sekutu itu saya bedakan ada dua. Yang pertama, tidak ada yang menandingi Allah dalam hal menciptakan, menghidupkan, memberi rizki dan mematikan. Coba mana ada orang yang, anggaplah orang yang mengaku Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan, bisa nggak menciptakan sesuatu? Bisa nggak menghidupkan? Misalnya ada orang membuat patung gajah, coba hidupkan, nggak bisa. Patung gajah itu yang bisa dibikin paling hanya penampilan luar, itu bentuknya mirip sekali dengan gajah. Tapi begitu disayat, enggak seperti gajah. Gajah itu kan ada kulitnya, terus dibelah lagi. Kalau gajah kan ada darahnya, kalau patung ini enggak ada darahnya. Jadi menciptakan figur, image gajah itu saja, itu paling hanya di permukaan, di dalamnya enggak. Apalagi kalau sampai menghidupkan. Oke, gajah itu karena besar, mungkin membuat patungnya lebih gampang. Bisakah seseorang siapapun membuat patung nyamuk sekecil itu? Coba, kakinya sekecil itu, ada belalainya, di dalam belalai itu ada lubangnya. Gak mungkin ada orang yang bisa membuat nyamuk meskipun dicetak. Apalagi menghidupkan dan mematikan. Itu tidak ada yang bisa menyaingi. Bahwa kita menganggap tidak ada yang bisa menyaingi Allah di dalam penciptaan, itu namanya tasbih. Jadi
Tasbih itu adalah menganggap Allah tidak ada yang menyamai di dalam hal menciptakan. Allahul ladzi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Allah adalah yang menciptakan kamu, memberi kamu rizki, dan besok membuat kamu mati, kemudian membuat kamu hidup kembali. Allah menantang nih. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Adakah Tuhan-Tuhan yang kamu sekutukan atau yang kamu anggap Tuhan selain Allah itu ada yang bisa melakukan itu? Sedikit pun. Jadi bukan hanya seluruhnya, sedikit aja. Itu ada tantangan Allah yang lebih eksplisit. Coba yang kamu sembah atau orang yang mengaku Tuhan bisa nggak membuat lalat? Pada saat itu orang-orang pada menyembah patung. Udah gini aja deh. Di patung itu ada jamur. Jamur itu bisa dikonsumsi oleh lalat. Lalu ada lalat hinggap di situ mengambil jamur itu. Bisa nggak patung itu membela diri? Membela diri aja nggak bisa. Apalagi menolong. Terus Allah menyebut Subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, dari kalimat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa tasbih itu yang paling utama adalah menganggap Allah maha suci dari sekutu. Dari sekutu dalam hal menciptakan. Yang B, ya, jenis yang kedua dari yang pertama. Tidak ada yang layak disembah selain Allah. Jadi kalau kita menganggap nggak ada yang layak disembah kecuali Allah, itu berarti kita tasbih. Jadi kita mengatakan mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Allah itu satu sisi menganggap Allah yang satu-satunya yang bisa menciptakan, yang kedua yang layak disembah hanya Allah. Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Seandainya di bumi dan di langit ini ada Tuhan selain Allah, pasti rusak, pasti hancur bumi dan langit ini. Terus Allah menutupnya dengan Fasubhanallah, maha suci Allah. Jadi tidak mungkin ada sesuatu atau seseorang yang layak disembah selain Allah. Allah itu Rabbil Arsh, Tuhan yang mengatur arsh, maha suci amma yasifun dari apa yang mereka sifatkan. Ya, jadi Allah menyatakan nggak mungkin ada Tuhan selain Allah, pasti alam raya ini hancur. Karena misalnya Allah menghendaki hujan, terus Tuhan yang satu jangan hujan, wah itu berantem itu. Dan kalau berantem mesti ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau ada yang kalah, Tuhan kok kalah? Gitu. Jadi supaya alam raya ini bisa teratur dengan baik, maka manajernya, kreatornya harus hanya satu. Yang mengatur harus hanya satu. Supaya semuanya bisa tertib. Ketertiban alam raya ini bisa dibuktikan bahwa alam raya ini sudah berumur miliaran tahun. Tapi tetap lestari. Tetap lestari. Itu pertanda bahwa yang mengatur itu hanya satu dan dia mengaturnya dengan keharmonisan yang luar biasa. Ya, maha sucikan Allah yang satu lagi itu menganggap Allah itu maha suci dari kekurangan apapun. Ayat yang saya kutip, ayat ini populer sekali. Yang namanya orang-orang yang berakal adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan mereka berdiri, duduk-duduk, ataupun berbaring. Kita tidak bisa lepas dari salah satu dari itu. Kalau sekarang kita sedang berbincang-bincang begini, kita masing-masing sedang duduk. Nanti mengambil sesuatu berdiri, itu selalu orang yang berakal sehat, selalu ingat kepada Allah. Nah, setelah ingat, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Mereka mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Setelah mempelajari ciptaan Allah itu,
mereka mengakui Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan semuanya ini secara sia-sia. Jadi semua ada gunanya. Gak ada suatu apapun yang tidak ada gunanya. Itu berarti tidak ada Allah berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada maksudnya. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada maksudnya. Nah, kalau saya sering menyampaikan bahwa kalau ada orang menganggap Allah menciptakan sesuatu itu nggak ada tujuan, itu sama dengan menganggap Allah gila. Oke. Contoh yang paling gampang, kalau ada orang senyum-senyum tanpa tujuan, nah, gila itu. Dia senyum sendiri. Nah, kalau ada orang menganggap Allah melakukan sesuatu tapi tanpa tujuan, sama dengan menganggap Allah gila. Tidak mungkin, ya, bahwa Allah memberi kita COVID sekarang itu pasti ada gunanya. Ya. Bahwa sekarang ini ekonomi di seluruh dunia itu lagi merosot, pasti ada maksudnya Allah. Ya, kalau kita mau mempelajari itu, ya kita harus mempunyai pengetahuan yang sangat komprehensif, karena Allah menciptakan itu dengan pertimbangan, ada pertimbangan fisika, ada perkembangan kejiwaan, ada pertimbangan sosial dan sebagainya. Nah, kita belajar itu sangat sedikit, terkotak-kotak, itu pun hanya parsial. Maka kita tidak mungkin bisa memahami dengan baik. Nah, berdasarkan dari pemahaman tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa arti tasbih bagi semua makhluk adalah bahwa satu, semua makhluk mengakui bahwa mereka telah diciptakan, diatur oleh Allah. Jadi begitu kita mengatakan subhanallah, kita mengakui bahwa aku ini diciptakan dan diatur oleh Allah. Kalau kita melihat ada misalnya tanah longsor, kita mengatakan subhanallah, itu yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah. Kok longsornya di situ? Itu pasti Allah yang ngatur. Karena Allah melakukan sesuatu, termasuk membuat tanah longsor, pasti punya tujuan. Nah, kalau kita membaca di Al-Quran, bencana-bencana alam itu biasanya diakibatkan ulah manusia itu sendiri. Yang kedua, jadi yang pertama tadi mengakui bahwa kita ini diciptakan, diatur oleh Allah. Yang kedua, karena kita diciptakan dan diatur oleh Allah, maka kita harus tunduk patuh hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau masih tunduk patuh kepada yang lain, berarti tidak mensucikan Allah. Mereka takut dan tidak berani melawan Allah. Karena tidak berani, maka mereka tunduk. Sebagaimana dicontohkan batu yang menggelinding. Tadi di dalam judulnya ada burung dan batu juga bertasbih. Nah, ini ayatnya. Sebagaimana dicontohkan batu yang menggelinding dari atas gunung atau di atas bukit, menggelinding ke bawah. Itu kenapa menggelinding? Karena takut dan tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah yang mana? Allah kan menuturkan bahwa bumi dan apapun yang berasal dari bumi itu diletakkan di bawah. Jadi kalau ada benda yang berasal dari bumi, kita angkat, maka benda itu kalau kita lepas mesti jatuh ke bawah. Gunung atau bukit itu tinggi. Kalau ada batu yang besar di sana, ganjalnya kita ambil, ya, ada sesuatu yang mengganjal, kita ambil, maka batu itu akan menggelinding ke bawah karena daya gravitasi. Karena Allah, gravitasi itu yang membuat Allah, bukan Newton, ya. Jadi semua akan tunduk kepada aturan Allah, dalam hal ini aturan gravitasi. Oleh karena itu ketika batu menggelinding ke bawah, itu sebenarnya dia sedang taat kepada aturan Allah, seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 74. Wa inna minha lama yahbidhu min khasyatillah. Di antara batu-batuan itu sungguh ada yang meluncur jatuh
Karena takut kepada Allah. Jadi takut kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan alam yang kita menyebutnya rumusan fisika. Ya, sebenarnya ilmu fisika itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku Allah terhadap benda-benda, terhadap fisik gitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa semuanya itu bertasbih begitu, sayang banyak di antara manusia yang tidak bertasbih. Mereka tidak menganggap Allah Maha Suci dengan bukti bahwa mereka merasa dihidupi oleh orang lain. Jadi mereka tidak merasa dihidupi oleh Allah, tapi dihidupi oleh orang lain. Atau organisasi lain. Organisasi itu misalnya organisasi pemerintahan, itu organisasi. Perusahaan itu organisasi, partai politik organisasi. Ini kan saya dari dulu, sejak puluhan tahun yang lalu mendengar kamu mau milih siapa calon presiden atau milih partai apa. Nah, terus dia bilang, aku karena makan dari partai A, ya aku mesti menyoblos partai A. Jadi dia menganggap yang memberi rezeki dia itu partai itu. Nah, kalau dia menganggap yang menghidupi dia partai itu tidak bertasbih. Jadi kalau begitu lawan kata dari tasbih itu apa? Musyrik. Ya, lawan kata dari tasbih itu musyrik. Karena tidak memahaesakan Allah. Ya. Jadi bukti bahwa banyak orang merasa dihidupi oleh orang lain atau oleh organisasi yang memberi mereka jabatan atau memberi uang, dan karena itu mereka lebih patuh kepada orang atau organisasi itu. Ya, kita lihat deh ketika ada rame-rame mengenai minuman keras. Minuman keras itu orang agama apapun nggak suka, udah nggak usah, tidak harus orang Islam, orang itu di Papua itu gubernurnya juga nggak suka. Tapi kemudian banyak orang yang mendukung polisi itu karena mereka merasa mendapatkan jabatan dan mendapatkan gaji melalui orang itu. Padahal itu yang memberi Allah cuma lewat organisasi itu. Cuma ada orang-orang tertentu memanfaatkan bahwa karena organisasi itu yang memimpin mereka, maka mereka mengharuskan orang yang bekerja di organisasi itu harus tunduk patuh kepadanya. Nah, itu kita mesti ingat bahwa hidup kita itu bergantung kepada Allah. Ya. Pemimpin itu bisa ganti. Ya, pemimpin perusahaan misalnya itu bisa ganti. Pemimpin negara, pemimpin daerah bisa ganti. Tapi kita jangan taatnya kepada orang-orang yang bisa berganti, yang bisa bergeser dan bisa mati. Kita tunduk kepada Allah yang tidak malah mati, tidak pernah mati dan selalu menjamin kehidupan kita. Ya. Jadi karena sikap mereka yang menyekutukan Allah, makhluk-makhluk yang lain merasa kesal. Jadi tadi kan disebutkan bahwa langit, bumi, seisinya semua sudah tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau ada manusia yang tidak mau tunduk kepada Allah, bahkan nantang-nantang kepada Allah, mereka bisa marah. Ya. Jadi kalau begitu alam bisa marah, itu benar. Cuma mereka tetap dikendalikan, marahnya itu dikendalikan oleh Allah. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang lain merasa kesal dan marah terhadap orang-orang yang demikian, itu bisa kita pelajari di surat Maryam ayat 88 sampai 91. Ini konteksnya, ada orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu punya anak. Nah, kalau Tuhan dikatakan punya anak, berarti orang itu tidak menganggap Allah Maha Suci. Kalau menganggap Allah Maha Suci itu menganggap Allah tidak ada sekutu. Kalau dianggap punya anak sama dengan orang lain, sama dengan manusia ciptaannya. Nah, ketika ada orang-orang yang semacam itu makhluk-makhluk yang lain itu marah. Coba seandainya mereka tuh diizinkan untuk berbuat sendiri-sendiri, hancur itu orang yang mengatakan begitu. Ya. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa
Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Terus dikomentari, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Terus takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja langit itu pecah. Pecah gara-gara ucapan itu. Bukan hanya langit. Wa tanshaqqul ard. Bumi pun hampir-hampir terbelah. Ya. Wa takhirrul jibal, dan gunung-gunung itu ingin runtuh gara-gara omongan itu. Ya, wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun itu maunya meruntuhi orang itu. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka mendakwakan, menuduh Allah yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa seringkali bencana alam itu menimpa penduduk-penduduk yang semacam ini. Ya, saya tuh ingin membuktikan ayat-ayat itu. Dulu waktu saya jadi wartawan, kebetulan saya itu liputan saya ekonomi, politik itu ya di istana, ya di DPR. Nah, ada teman yang meliput bangsa peristiwa-peristiwa semacam ini. Kebetulan yang pergi ke sana itu teman saya yang keturunan Cina, yang agamanya Katolik, ya. Tapi saya dekat sekali dengan dia. Baiklah. Dia Cina tapi dibesarkan di Jawa, sehingga saya kalau ngomong sama dia setiap hari itu bahasa Jawa aja. Saya anggap dia juga orang Jawa. Cina itu kebetulan aja keturunan gitu. Nah, terus saya bilang, coba deh aku titip pertanyaan ya. Waktu itu Galunggung, coba kamu cari tahu tidak hanya informasi atau kejadian-kejadian yang kamu laporkan di koran. Kamu cari tahu perilakunya orang yang tinggal di situ gimana. Kenapa kok begitu, dia tanya. Aku penasaran deh. Quran itu selalu mengaitkan bencana alam dengan perilaku orang yang tertimpa itu. Aku ingin tahu ini benar gak? Terus pulang dari sana dia bilang, wah benar. Itu kehidupan masyarakat di situ itu sudah tidak ada kendali dan mereka betul-betul bebas. Perzinaan antar tetangga itu lumrah biasa di sana. Gitu. Nggak tahu bagaimana cara dia explore informasi itu, tapi dia cerita semacam itu. Begitu pula ketika ada terjadi di Sumatera sana, ada bencana, saya titip lagi pertanyaan. Kalau kali ini yang disuruh pergi Muslim. Jadi saya tidak melihat dia orang Muslim atau bukan, tapi karena tugas wartawan itu mencari informasi, maka saya minta dia tambahan informasi. Hasilnya sama. Jadi masyarakatnya itu perilakunya itu sudah tidak bisa diatur, mereka semaunya sendiri. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini tadi, bahwa langit-langit itu ingin marah dengan pecah, ya, bumi mau terbelah, gunung maunya runtuh, itu karena mereka gedek, kesal. Kenapa manusia ini kok bisa durhaka, kok bisa mengingkari Allah. Ya, dari ayat-ayat ini bisa kita pahami bahwa seringkali bencana alam terjadi di daerah-daerah di mana penghuninya tidak mau mensucikan Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, dan bahkan menuduh Allah tidak adil dan sebagainya. Oleh karena itu Allah sangat menganjurkan kita untuk selalu bertasbih. Siang, malam, pagi, sore, berdiri, duduk, tidur-tiduran. Dan ketika kita bertasbih, kita hendaknya tidak membatasi diri hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih saja. Jadi kalau lihat batu, burung dan sebagainya, itu kan sebenarnya mereka bertasbih dengan action. Bertasbih dengan action. Nah, kita bertasbih jangan hanya mulut. Bilang subhanallah gampang sekali. Tapi
action kita, perilaku kita harus betul-betul menganggap Allah Maha Suci dari sekutu dan Maha Suci dari kekurangan. Artinya apa? Misalnya orang berkeluh kesah. Orang berkeluh kesah itu sebenarnya dia menganggap Allah salah. Allah telah salah mengambil keputusan. Kalau dia menganggap Allah salah mengambil keputusan, berarti dia menganggap Allah itu bodoh. Maha suci Allah dari kebodohan. Enggak, Allah itu tidak salah. Gitu. Ya. Jadi kita bertasbih, di samping kita mengucapkan kata-kata subhanallah, kita juga harus tunduk patuh kepada Allah dan menerima dengan senang hati aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, sebagaimana kita mengakui raditu billahi rabba, aku ridho diatur oleh Allah. Nah, ini kalau kalimat letternya raditu, aku ridho, aku rela billah terhadap Allah, rabban sebagai yang menciptakan dan mengatur saya. Jadi gampangannya aku ridho diatur oleh Allah. Misalnya duit lagi banyak, ridho. Duit lagi sedikit, ridho. Sedang demam, ridho, dan sebagainya. Tentu diobati ya, tentu kita berobat, tapi kita ridho dulu dengan adanya itu. Ya, misalnya sakit, orang kalau sakit kemudian sabar, sabarnya itu kan menggugurkan dosa. Padahal kita ini telah banyak berbuat dosa. Kalau kita dibuat sakit, itu artinya diberi kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya Allah, memang secara fisik aku merasakan sakit, tapi mudah-mudahan sakitku ini bisa melebur dosaku. Aku tidak sanggup misalnya beribadah yang terus-menerus, nggak sanggup aku. Tapi ini diberi ibadah yang dengan pasif. Dengan sakit aku istirahat, aku tidur. Tapi tidurku tidur sabar. Maka tidurnya itu sambil menggugurkan dosa-dosa. Alhamdulillah, kalau gugur ya nanti menghadap Allah siap, gitu kan. Banyak orang yang tidak siap menghadap Allah. Tapi orang yang merasa insya Allah aku sudah diampuni semua kesalahanku. Aku sudah menderita seperti ini dan aku sabar. Nah, terus dipanggil oleh Allah, ya senang saja. Ya, maka Allah menganjurkannya fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbik, sambil kamu bertasbih ya, mensucikan Allah seraya memuji Tuhanmu. Kapan? Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Ya berarti pagi, sore. Wa min ana il-laili, dan juga di tengah malam. Fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Maka bertasbihlah kamu, sucikanlah Allah di tengah siang hari, di tengah hari. La'allaka tardha, agar kamu merasa senang. Jadi kalau kita bertasbih, justru kecenderungannya kita menjadi senang menjalani hidup ini. Ya. Dianjurkan membaca tasbih itu di sembarang kesempatan. Ya. Kan tadi pagi, sore, siang, malam, tengah hari. Itu contohnya misalnya ketika kita mau menunggang kendaraan, naik mobil, naik sepeda motor, naik bis dan sebagainya, itu kita bertasbih. Ya, misalnya dianjurkan oleh Allah di surat Az-Zukhruf ayat 13, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idza stawaitum alaih, supaya kamu bisa, ini contohnya waktu itu binatang seperti onta dan sebagainya. Nah sekarang ini kan kendaraan, ya, supaya kamu bisa menunggangi punggung mereka atau menunggang kendaraan itu. Thumma tadhkuru ni'mat rabbikum, lalu kamu mengingat kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhanmu ketika kamu menungganginya, dan kamu mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini. Onta itu dibuat oleh Allah jinak, sehingga itu menjadi tunduk kepada kita.
Nah, sekarang lebih jinak lagi, mobil itu juga jinak. Tapi onta bisa juga liar. Ya, mobil juga bisa liar kalau kita kendarainya terlalu cepat. Ya, makanya kita mesti menjinakkan kendaraan kita. Jadi saya kalau ada yang ngajari saya, kamu kalau ke mencoba kecepatan mobil ini, kalau kamu masih bisa mengendarai mobilnya, itu masih oke. Tapi kalau kamu yang dikendarai oleh mobilnya, itu hati-hati. Jadi kalau terlalu cepat, itu mobilnya yang ngatur kita. Nah itu di sini disebut oleh Allah, itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini, dan kami tidak menyekutukan Allah, dan kami besok akan kembali kepada Allah. Dan kalaupun kita mengucapkan saja, itu nilainya sudah besar. Mengucapkannya ringan dan pahalanya besar. Itu kan luar biasa. Tadi yang saya ajak bukan hanya ucapan, tapi action kita juga bertasbih. Nah, untuk level pertama, tahap pertama, mengucapkan saja itu pahalanya besar. Rasulullah mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang diucapkannya ringan, tapi di timbangan amal kita besok itu dia berat. Dan dua kalimat itu dicintai, disukai oleh Allah Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi kalau misalnya kita sambil menunggu kendaraan atau menunggu taksi datang, sambil baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa dengan mengucapkan, kita tindak lanjuti dengan action. Ya. Dan rumusan tasbih itu bisa macam-macam. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sih zikir kepada Allah yang baik itu? Lalu Rasulullah menjawab, zikir yang baik adalah yang dipilihkan oleh Allah untuk para malaikat dan untuk hamba-hambanya. Jadi formulanya itu dipilihkan oleh Allah. Ini malaikat kamu ucapkan ini, juga hamba-hambanya. Apa itu? Itu tadi, subhanallah wa bihamdih. Allah Maha Suci dan Allah Maha Terpuji. Dan Abu Dzarrin mengatakan, Rasulullah bertanya, menawari pada dia, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah, mau nggak aku ajari ucapan yang paling disukai oleh Allah? Lalu Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, beritahukanlah saya, apa itu kata-kata yang disukai oleh Allah? Terus Rasulullah mengatakan, inna habbal kalami ilallah subhanallahi wa bihamdih. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah adalah subhanallahi wa bihamdih. Nah, dan tasbih itu ampuh. Nah, contohnya Nabi Yunus itu kan karena suatu hal, waktu itu ombaknya besar, lalu terus muatan kapal harus dikurangi, diundi, ternyata Nabi Yunus dapat giliran, dia harus nyemplung. Ketika nyemplung ditangkap ikan besar. Terus Allah mengatakan, falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Seandainya Yunus di dalam perut ikan itu tidak bertasbih, dia akan tetap berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya artinya dia tidak akan keluar, kecuali tidak akan keluar dari situ sampai mati. Tapi karena dia bertasbih, maka Allah melepaskan dia dengan menyuruh si ikan itu minggir ke tepi, lalu dia terdampar dan muntah keluarlah Nabi Yunus di daratan. Ya. Lalu tasbih itu juga melebur dosa. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khotayah. Siapa yang mau membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari,
maka semua dosa-dosanya dilebur. Wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya itu seperti ombak laut. Seperti ombak laut itu apa ya? Bisa sebesar ombak laut, bisa sebuahnya ombak laut. Nah, kalau sebuahnya ombak laut itu kan lautnya begitu luas, semua ombak dikumpulkan besar sekali. Ya. Dan tasbih yang dibaca Rasulullah itu dulu misalnya subhanarabbiyal azim wa bihamdih, juga subhanarabbiyal a'la wa bihamdih ketika sholat, ya, ketika sujud dan ruku'. Ketika surat terakhir yang turun, utuh terakhir di masa hidup Rasulullah, yaitu idza jaa nasrullah. Ya, idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah dan kemenangan diperoleh terhadap Mekah, maka fasabbih, bertasbihlah kamu, bihamdi rabbik, seraya muji Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah Allah. Jadi 3, ya, tasbih, istighfar, dan tasbih, tahmid, memuji, dan istighfar. Nah, itu dipraktikkan oleh Allah dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik rukuk maupun sujud Rasulullah membaca ini yang sama, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah membiasakan bacaan ini tidak lama karena jarak antara Rasulullah menerima wahyu idza jaa nasrullah sampai beliau wafat itu kira-kira hanya dalam 80 hari. 80 hari kemudian Rasulullah wafat. Kalau mau meniru ini juga bagus. Nah, ketika ada pertemuan pun Rasulullah juga misalnya duduk-duduk dengan para sahabat, terus Rasulullah ketika berdiri Rasulullah membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini formulasinya meniru idza jaa nasrullah tadi, ya. Ada tasbih, ada muji, ada istighfar, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sering menyebutnya kafaratul majlis. Sebenarnya bukan hanya kafarah dan bukan hanya majelis zikir. Kalau kita dalam majelis zikir seperti sekarang ini misalnya, maka kalau kita mengucapkan ini, tasbih ini akan memperkuat apa yang kita sudah pelajari tadi. Ya, Rasulullah memberikan gambaran katabi' yudba'u alaih. Seperti ilmu yang kita pelajari itu menjadi dicapkan di hati kita. Tapi bagaimana kalau di majelis bercanda? Ketika bercanda juga dianjurkan baca ini. Nah, ketika bercanda, maka tasbih ini itu kafarah. Kafaratul majlis. Kafarah itu artinya tebusan. Menebus. Tadi kita ngobrol banyak bercanda, kurang berguna. Udah terus baca tasbih ini. Nah, tasbihnya itu disebut kafaratul majlis. Kita seringkali kurang pas. Justru ketika majelis zikir kita membacanya terus kita anggap sebagai kafaratul majlis. Enggak, bukan kafarah. Kafarah itu kalau majelisnya kurang berguna gitu. Ya, tapi karena itu sudah kaprah ya udahlah, pokoknya yang penting itu dibaca, ya. Jadi ringkasannya yang kita pelajari tadi adalah bahwa burung, gunung, guru, dan bahkan semua makhluk semua bertasbih. Arti tasbih yaitu Allah Maha Suci, itu Maha Suci dari sekutu dan kekurangan apapun. Makhluk bertasbih itu artinya mereka mengaku telah diciptakan oleh Allah dan karena itu mereka tunduk patuh hanya kepada Allah. Sayangnya banyak manusia yang tidak bertasbih. Dan tasbih itu sebenarnya ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Dan tasbih adalah pelebur dosa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kita terapkan kapan saja, di mana saja.